hadapan Tuhan, kita membuka diri kita pada malam hari ini dengan tanda Tuhan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian syukur kami haturkan kepada Bapa, Kaulah Raja kami, Kaulah sumber kekuatan dan hidup kami. Kami tak sanggup untuk berjalan tanpa Engkau menyertai kami. Saat kami ada dalam lembah gelap, Engkau menyertai kami, Engkau menerangi kami, bahkan Engkau merangkul kami dengan cinta yang begitu besar. Sudah selayaknya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan dan Engkau telah memberkati.
baik. Dan kasih setiamu tidak berdosa sudah. Kami menjadi peningkatan baru Tuhan. Kau mengangkat kami dan membuat kami berharga di mata. Terima kasih Tuhan. Bapak, pada malam hari ini kami tahu Tuhan, bahwa nama Yesus adalah Tuhan yang baik dan kasih setia yang tak berkesudahan dan sudah sayang kami memuji Engkau dengan penuh sukacita. Serahkan tubuh kami agar kita pada saat ujian kami kepadamu. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu kembalimu. Hari
Hadirat-Mu di tempat kami saat ini, di tengah-tengah kami. Karena kami yakin hanya dengan Padamu Tuhan, hati kami merasa tenang, dan segala kekhawatiran kami pun hilang. Kaulah penguasa hidup kami. Inilah kerinduan hati kami, ingin masuk dalam hadirat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru.
bersabda, ini aku, jangan takut. Walaupun kau berjalan di lembah kelam, aku hadir, aku ada menyertamu. Aku ada saat kau bahkan menyadari keberadaan. Terima kasih Tuhan, kau hadir di tempat ini saat ini. Kau menerima ujian penyembahan kami kepadamu. Dan saat ini, waktunya bagi kami Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan pengajaran-Mu, mengajarkan segala firman yang akan diwartakan oleh Pak Davides. Pengajaran Tuhan, berkati segala apa yang akan Kau katakan bagi dia, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu semua adalah firman kebenaran Tuhan. Dan biarlah kami boleh dibaca Tuhan untuk mau lebih baik lagi, untuk semakin merindukan Engkau, makin mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami persembahkan padamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Cek, oke. Shalom Ibu Bapak dan teman-teman muda. Kita berikan tepuk tangan untuk tim pujian dulu. Luar biasa ya. Terima kasih untuk pujian. Malam hari ini saya sangat merasakan sukacita sekali karena boleh hadir di tengah-tengah Anda, orang yang mungkin tampak asing bagi Anda. Nama saya Elvindes Kapitsa, namanya unik ya. Ini bisa dipakai oleh laki-laki ataupun perempuan. Nama saya unisex, ya. Saya biasanya dipanggil Vindes. Vindes itu bukan Vincent dan Desta, bukan ya. Saya sudah menikah dan Tuhan karuniakan 2 orang anak. Satu laki-laki usianya 6 tahun, satu perempuan usianya kurang lebih 1,5 tahun. Karena yang kedua ini lahir extremely prematur dalam istilah medisnya. Karena lahir di usia kandungan istri 6 bulan dengan berat 850 gram. Ya, saya terdaftar sebagai pewarta dan juga pengajar dari Uskupan Agung Jakarta. Malam hari ini saya diminta untuk membawakan tema Tuhan di dalam keluargaku. Ya, saya akan mulai. Siapa yang di sini belum punya istri atau suami, masih single? Aku. Yang pura-pura single jangan ya. Yang sungguh masih single, boleh angkat tangannya. 1, 2 di belakang, 3. Oke, rata-rata sudah menikah? Sebentar lagi. Sudah ya. Oke, yang kedua. Siapa yang di sini telah memiliki anak dan cucu? Boleh angkat tangannya. Nah, ya. Anak boleh, cucu apalagi ya. Oke. Siapa yang di sini merasa bahwa di dalam keluarga Anda ada kasih Tuhan? Wih, luar biasa ya. Jangan turunkan, saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat ke surga. Wah, ada kasih Tuhan dalam keluargamu? Nah, sekarang coba berikan tos kanan kiri depan belakang, katakan ada kasih Tuhan dalam keluargamu. Minimal 5 orang.
Oke. Udah cukup 5 orang aja. Malah ketagihan. Saya itu suka baca itu Bapak. Ya, baca buku. Ya, buku tafsir mimpi. Karena saya suka baca buku, konon katanya orang yang suka baca buku itu mengalami kebotakan pada rambutnya. Dan ternyata betul rambut saya itu udah mulai meranggas di bagian depan. Tapi ternyata kata beberapa orang, kalau botak bagian depan itu karena banyak visi, karena suka mikirin masa depan. Biasanya yang botak di depan itu visioner katanya. Nah makanya saya botaknya di depan karena saya suka mikirin masa depan. Tapi juga ada yang botak di bagian belakang karena itu suka mikirin masa lalu. Nah, ya, yang dipikirin masa lalu terus, yang muda-muda diungkit terus. Tapi ada juga yang botaknya itu cuma di atas, seperti Santo Thomas Aquinas. Itu karena suka mikirin Tuhan, suka meditasi. Ya, tadi saya di belakang melihat ada satu bapak botaknya di depan, di atas, dan di belakang tuh ya. Nah, artinya bapak itu suka mikirin masa depan, suka mikirin masa lalu, tapi juga suka berdoa. Ya. Kamu tidak jarang ada juga yang semuanya botak. Jangan saling melihat. Itu katanya tidak punya pikiran. Coba lihat kanan kirimu, ada yang botak semua enggak? Oke ya, kita mulai ya Ibu Bapak ya. Saya ingin kita semua mengingat kembali dalam kisah Perjanjian Baru. Ada satu keluarga yang sangat terkenal yang biasa disebut dengan keluarga Kudus Nazaret. Betul ya? Siapa saja? Santo Yosef, Bunda Maria, dan Yesus. Tapi malam hari ini kita tidak membahas mereka karena terlalu umum. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu keluarga yang sangat jarang dibahas, tapi justru keluarga ini punya peran yang sangat penting di dalam karya kerasulan Rasul Paulus. Ada yang tahu nama keluarga ini? Pasangan suami istri, Zakaria dan Elizabeth. Bukan, terlalu umum itu. Adam dan Hawa. Bukan. Hah? Abraham dan apa lagi? Ini yang berpengaruh terhadap karya kerasulan Paulus Perjanjian Baru. Abraham Perjanjian Lama tuh. Maria Magdalena. Tambah ngaco. Lydia. Siapa yang jawab Lydia? Bener nih. Bener-bener ngaco. Kasih clue. Penasaran? Ya betul. Siapa yang jawab Aquila? Hah? Aquila? Istrinya siapa? Priscilla. Tepuk tangan dua ibu-ibu ini. Ya. Benar-benar? Benar. Jadi malam hari ini kita akan belajar dari satu keluarga pasangan suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla. Kita mulai ya. Berikutnya kita buka bersama pada bawah Alkitab. Tentu tidak, karena kita orang Katolik biasa nggak suka bawa Alkitab. Kita nggak suka pamer-pamer. Bagi kita Alkitab sudah ada di dalam jiwa. Amin. Diaminkan lagi ya. Saya dari Jakarta aja masih bawa Alkitab loh. Alkitab buku lagi, ya. Kalau misalkan tidak ada Alkitab tidak apa-apa, tapi ada di Katolik dong.
keluarkan. Nah, yang tidak ada boleh pinjam sebelah kanan atau kirinya. Ya. Yang kanan kirinya tidak ada, ya udah percaya aja. Kalau yang kita baca itu benar ya. Kita buka bersama Kisah Rasul 18 ayat 2 sampai dengan 4. Biasa ditampilkan ya? Oh, pantesan lagi pada nunggu. Sudah ditampilkan? Oke, sambil menunggu ya, karena waktu terus berjalan. Yang sudah ketemu katakan, oke deh. Sebelah kiri belum? Nah, kita baca bareng ya. 1, 2. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jadi ada sepasang suami istri namanya Aquila dan Priscilla. Mereka adalah orang Yahudi yang tinggal di mana? Bandung? Bukan. Korintus. Korintus ini kota pelabuhan. Dan dikatakan bahwa Paulus tinggal di rumah mereka. Di Korintus, Paulus itu melayani umat Allah selama 1,5 tahun. Maksimal Paulus itu kalau pergi ke kota-kota seperti Filipi, kemudian Korintus, kemudian Kolose, itu maksimal 2 tahun, gak bisa lebih. Nah, di Korintus ia menginap di rumah mereka berdua selama 1,5 tahun, dan itu gratis. Lalu yang berikutnya yang menarik adalah mereka sama-sama tukang kemah. Dan menurut tradisi, Paulus itu menitip hasil tendanya yang ia buat itu di tokonya mereka. Bayangkan, mereka Aquila dan Priscilla itu jualan tenda, Paulus juga jualan tenda. Paulus nitip tendanya di toko mereka. Sekarang saya tanya kepada Anda, siapa di sini punya toko? Nah, ini. Kalau misalkan nih ya, ada satu teman Anda, misalkan Cililin toko baju, lalu saya sebagai temannya, saya juga jualan baju, saya titip ke tokonya Cililin, kira-kira dikasih nggak? Kira-kira bakal dikasih nggak? Anda punya toko, lalu teman Anda nitip barang untuk dijual, barangnya sama seperti yang Anda jual, bakal diterima nggak? Kenapa enggak? Takut disaingi kan? Karena barangnya sama, produknya sama. Tapi aku dan Priscilla terima enggak? Terima. Kenapa mereka terima? Karena rezeki Allah yang atur. Ya. Jadi mereka nggak peduli. Mereka tahu bahwa Paulus itu jualan tenda bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk karya pelayanan. Jadi selama 1,5 tahun Paulus menumpang di rumah mereka, dan Paulus nitip jualan di toko mereka, dan mereka terima dengan sukacita. Inilah contoh keluarga di mana Tuhan hidup dalam keluarga mereka. Amin. Yang berikutnya coba lihat di sana.
Meskipun Aquila dan Priscilla berprofesi sebagai pengusaha, bekerja keras menjalani bisnis di tokonya, mereka tetap memerlukan waktu untuk mempelajari firman Allah. Kenapa? Coba baca ayat yang keempat. Saya akan membawa kitab. Di ayat keempat yang ada di Katolik, coba baca. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi selama hari Sabat, mereka berdua ikut Paulus ke rumah ibadat untuk belajar firman. Dan ingat tuh, Paulus itu tinggal di rumah mereka, nginap di rumah mereka setiap hari. Jadi setiap malam mereka berdua itu belajar firman dari Paulus. Setelah tutup toko, mereka itu makan malam, dan setelah itu mereka berdua belajar firman dari Paulus. Sehingga Tuhan benar-benar hadir dalam keluarga mereka. Karena kesibukan tidak pernah menjadi alasan untuk tidak mempelajari firman Tuhan. Amin. Jadi ini bukan soal kita sibuk atau tidak sibuk. Ini bukan soal kita repot atau tidak repot. Tapi ini soal kedalaman cinta kita kepada Tuhan. Makanya Santo Hieronymus mengatakan, tak mengenal firman maka tak mengenal Kristus. Amin. Seberapa kita mencintai Tuhan, seberapa dalam kita mencintai firman. Makanya ibu bapak kalau bisa datang ke PB bawa kita. Kita belajar bareng-bareng. Jangan kita sampai berdebu, dibuka lengket, karena nggak pernah belajar. Amin. Penting. Yang bagian yang kedua, banyak keluarga kurang merenungkan dan menjadikan firman Allah sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Banyak sekali. Kesibukan kerja kerap kali menjadi penghalang utama. Berapa banyak keluarga muda yang hancur? Saya pelayanan di OMK, saya pelayanan di keluarga muda. Setahun, 2 tahun mereka berpisah, secara sipil mereka bercerai. Meskipun secara gereja tidak boleh, tapi secara sipil mereka bercerai. Banyak tidak? Banyak. Banyak ibu bapak. Banyak sekali terjadi perselingkuhan. Ada pria idaman lain, ada wanita idaman lain. Kenapa? Karena dasarnya kurang menunjukkan cinta akan firman. Amin. Kan ada lagu yang firman lika bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana jalan kita bisa terang kalau kita nggak pernah baca firman? Bagaimana keluarga kita bisa hidup penuh dengan cinta Tuhan kalau kita nggak pernah merenungkan firman? Yang berikutnya, next. Oh, di sini sorry. Ciri yang pertama, kalau Tuhan hidup dalam keluarga kita, itu pasti peduli dengan sesama. Itu udah pasti. Kita buka yuk Kisah Rasul bab 18 ayat 24 sampai dengan 26. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai dengan 26. Oke deh. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang apa? Fasih berbicara dan sangat ahli. Itu apa itu Bapak? Hebat ya, sangat ahli dalam hal apa? Soal-soal kitab suci. 25.
Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia kemana? Ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi Bu Bapak, ini penting sekali. Karena mereka berdua telah mempelajari firman Allah dari siapa tadi? Paulus. Maka pada saat mereka berdua mendengarkan pengajaran dari Apolos, oh, ada sesuatu yang salah dari pengajaran Apolos. Meskipun Apolos itu seorang yang ahli kitab suci, sedangkan mereka berdua hanya pengusaha, tapi mereka tidak ragu-ragu untuk mengajak Apolos ke rumah mereka, lalu kasih tahu, Los, kan Apolos ya, tadi kamu menjelaskan bagian ini kurang tepat. Lihat saya coba ya. Yang tepat adalah seperti ini. Jadi karena pengetahuan yang mereka dapatkan dari Paulus, akhirnya karena peduli dengan Apolos ditegur dengan kasih. Tidak dipermalukan di depan banyak orang. Biasa banyak dari kita menegur itu di depan banyak orang. Tetapi karena mereka berdua hidup dalam firman, mereka tidak mau mempermalukan Apolos. Apolos diajak ke rumah mereka, dikasih tahu yang benar bagaimana. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita peduli dengan orang lain. Amin. Termasuk kalau teman kita berbuat salah, tegur di dalam kasih. Bukannya kasih tahu orang lain kesalahan orang itu. Makanya Santa Teresa sudah apa? Simpanlah aib orang lain seperti kau menyimpan aibmu sendiri. Berapa banyak di antara kita yang suka menjelekkan orang lain? Berapa banyak di antara kita yang suka menjatuhkan orang lain? Berapa banyak di antara kita yang suka ngomongin aib orang lain? Tapi pernahkah kita ngomongin aib sendiri? Gak adil. Gak adil. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita harusnya bertumbuh di dalam kasih, dan itu dimulai dengan menjaga perkataan. Amin. Simpanlah aib orang lain seperti engkau menyimpan aibmu sendiri. Kalau kita memang peduli dengan teman kita, tegur mereka dengan kasih. Kalau anak kita salah, tegur dengan kasih. Jangan update di sosial media. Gue lagi kesel sama laki gue. Itu kan sebenarnya nggak baik. Ya, mempermalukan pasangan di depan teman-teman yang lain. Ya. Nah, sekarang coba buka 1 Korintus 1 ayat 12. Oke deh. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Bayangkan Ibu Bapak, kan tadi kan di awal kita tahu ya, Paulus itu adalah gurunya Aquila dan Priscilla, betul ya? Lalu secara tidak langsung
Aquila dan Priscilla itu gurunya Apolos. Karena mereka berdua yang membimbing Apolos. Dan karena kerendahan hati Apolos, meskipun dia seorang yang ahli kitab suci, dia mendengarkan masukan dari Aquila Priscilla. Oh begitu ya. Oh iya, saya keliru. Perhatikan. Apolos tidak merasa dirinya hebat. Apolos tidak merasa dirinya senior. Di PD banyak merasa senior, merasa udah lama di PD, pewarta senior, dikasih masukan sama junior tak terima. Tapi bukan di sini, di Jakarta, biar saya aman. Ya, Apolos tidak. Tadi kita baca bareng-bareng kan, dia seorang yang mahir kitab suci. Sedangkan Aquila dan Priscilla hanya seorang pengusaha. Jual apa tadi? Tenda. Tapi saat mereka menegur Apolos, dengan rendah hati Apolos menerima masukan mereka. Perhatikan, karena kerendahan hatinya Apolos disejajarkan dengan Paulus, dengan Kefas. Amin. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas. Berarti Apolos disejajarkan dengan Paulus yang adalah mentornya Aquila dan Priscilla. Tidak ada yang salah dengan kerendahan hati. Amin. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, keluarga kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam keluarga kita, pasti keluarga kita akan tumbuh dalam kerendahan hati. Amin. Amin. Dimulai dengan tadi ya, kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Berikutnya, ciri yang kedua, keluarga yang hidup di dalam Allah dan Allah hidup dalam keluarga mereka, sudah pasti keluarga itu aktif melayani. Sekarang jujur, jangan takut dibilang sombong, karena kan yang tahu isi hati kita cuma Tuhan. Siapa di sini yang satu keluarganya aktif melayani? Ayo angkat tangan. Jangan takut dibilang sombong, enggak kok. Kadang kita itu terasa nanti aku angkat tangan dibilang sombong, enggak ya. Angkat tangan, dibilang tangan tinggi. Tepuk tangan buat mereka, luar biasa. Oh, ya. Ciri yang kedua, kalau Tuhan hidup dalam keluarga kita, biasanya keluarga itu melayani Tuhan. Kita buka ya. 1 Korintus 16 ayat 19. Oke deh. Yang kiri belum ya? Yang kiri oke deh? Oke. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka. Ada yang menarik gak dari ayat itu? Asia Kecil, bukan? Apa? Berlimpah-limpah salam. Kenapa? Yes. Perhatikan kalimatnya. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka. Jemaat di rumah mereka. Berarti rumah mereka seringkali dijadikan pertemuan jemaat. Jemaat di rumah mereka. Berarti kan pertemuan jemaat di Korintus itu di rumah mereka. Jadi bukan hanya diri mereka, tapi rumah mereka diberikan untuk pelayanan. Amin. Saya pernah Bapak beberapa kali saya melayani di lingkungan, entah itu masa prapaskah,
entah itu masa BKSN. Beberapa kali saya temukan beberapa ketua lingkungan setelah saya selesai pewartaan itu mendekati saya, Pak, boleh nggak curhat? Saya lihat mukanya kayaknya udah sedih banget gitu kan. Saya tanya, kenapa Pak? Gitu ya. Boleh ya Pak? Oh boleh banget. Sini Pak, biar pada nggak dengar. Ya kan? Pak, saya itu bingung. Kenapa Pak? Di lingkungan saya ini jarang ada yang mau rumahnya dipakai buat keperluan lingkungan. Saya kaget tuh. Ini Jakarta, di salah satu daerah yang rumahnya besar-besar. Saya kasih sebutkan nama parokinya. Saya tanya, Bapak tanya nggak alasannya apa? Tanya Pak. Apa Pak? Kebanyakan jawabannya nggak mau repot. Karena kalau misalkan di rumah mereka harus siapin tikar, siapin makanan, siapin kursi. Setelah selesai beres. Jadi mereka nggak mau, mereka lebih baik keluar uang daripada rumah mereka dipakai untuk pertemuan. Dan itu terjadi. Tapi bukan di Bandung, di Jakarta. Di Bandung Pak, silakan ya. Bahkan menawarkan rumahnya. Pakai rumah saya aja. Di mana? Seringkali tanpa disadari kita lebih mencintai harta kita daripada melayani. Tetapi aku dalam istilah enggak. Rumahnya dijadikan pertemuan jemaat. Sehingga coba buka deh Roma 16 ayat 3 dan 4. Mohon maaf Ibu Bapak, malam ini kita bolak-balik kitab suci ya. Karena dasarnya saya pengajar kitab suci. Jadi saya sangat suka untuk kita belajar kitab suci sebenarnya. Jadi kita bisa tahu bagaimana karya Tuhan dalam penulis kitab suci dari kitab Korintus, terus kemudian lanjut ke kitab Roma, kemudian nanti ada kisah Rasul, semua saling berkaitan. Ya meskipun penulisnya berbeda. Oke deh? Perhatikan kalimatnya, kita baca bareng-bareng. 1, 2. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Siapa yang bilang ini? Paulus ya. Sampaikan salam kepada siapa? Priscilla dan ini Paulus ngirim surat kepada siapa? Jemaat di kota Roma. Ayat yang keempat. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman, perhatikan. Paulus bilang apa? Mereka telah mempertaruhkan apa? Nyawanya. Bagi siapa? Jadi kalau Paulus saat itu tidak ada mereka berdua, besar kemungkinan Paulus sudah meninggal dunia. Ini yang jarang diketahui. Mereka berdua sebuah keluarga yang hidup di dalam Tuhan, berani mempertaruhkan nyawa untuk Paulus. Paulus itu bisa menjadi rasul hebat. Salah satunya karena peran mereka berdua yang jarang terekspos. Bayangkan Ibu Bapak, Rasul Paulus, seorang rasul yang begitu hebat, begitu terkenal, sampai bilang mereka telah mempertaruhkan nyawa baginya. Kalimat berikutnya apa? Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih. Jadi kepada Paulus yang mengucapkan terima kasih, tetapi siapa? Semua jemaat, semua jemaat bukan Yahudi. Kesimpulannya apa? Peran mereka sangat penting bagi jemaat yang bukan Yahudi, termasuk kita sendiri. Amin. Perhatikan keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan menyertai keluarga ini. Tidak cari panggung, tidak cari popularitas. Jujur, siapa yang baru tahu dua nama ini malam hari ini?
Terima kasih buat kejujuran. Jarang diekspos, tapi perannya sangat penting. Sangat penting. Amin. Ini ciri-ciri keluarga yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup dalam keluarga mereka. Maka sebagai langkah-langkah konkret, saya akan lanjut. Pertama teman-teman dan ibu bapak, kita harus belajar agar Tuhan itu terus berkarya dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah fokus dengan tujuan kita hidup. Coba kita buka Efesus bab 2 ayat 10. Oke deh. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Efesus perjanjian lama ya, baru. Oke deh. 1, 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Jadi kalau pekerjaan itu tidak baik, dilakukan nggak? Bohong baik nggak? Yang ngomong saya cuma sedikit. Yang diam itu sering bohong ya? Bohong baik nggak? Berarti itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Maka kalau Tuhan menyertai keluarga kita, pasti ada perbuatan baik. Keluarga itu tidak akan suka berbohong. Entah dalam bisnis, entah dalam pekerjaan, tidak akan pernah mau berbohong. Apapun bentuknya. Satu lagi ya, coba buka Roma bab 2 ayat 6. Ini untuk menjawab mengenai ajaran teman kita yang Kristen non Katolik mengenai sola fide. Kita buka bersama Roma bab 2 ayat 6 dan 7. Oke deh. 1, 2. Ia akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya terimanya. Perbuatannya terimanya. Perbuatannya. Jadi Allah akan membalas kita menurut perbuatan kita. Dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi seharusnya kita semua masuk surga. Ya, cuma sedikit. Amin. Oh, buru-buru katanya. 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Amin. Yang kedua, kita harus mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan keluarga kita. Saya tulis di sana contohnya Zakheus. Ibu bapak masih ingat? Zakheus itu mengembalikan berapa kali lipat uang yang telah ia peras? Good. 4 kali lipat, betul? Nah ini saya tadi kenal Oscar. Oscar, saya memeras uang kamu. Misalkan saya Zakheus 100 juta. Jangan-jangan saya nggak punya uang 100 juta. Misalkan, ya, saya berikan berapa? 400 juta. Kalau saya peras uang dia 1 miliar, saya kembalikan 4 miliar. Soal uang cepat jawabnya. Kalau saya peras uangnya Oscar 10 miliar, saya kembalikan berapa? 40 miliar. Betul? 4 kali lipat. Sekarang ibu bapak buka Imamat bab 6 ayat 1, 2, dan 3. Saya akan coba kasih tahu bagaimana hukum Yahudi menjelaskan aturan mengembalikan kepada mereka yang telah diperas. Imamat bab 6
ayat 1, 2, dan 5. Oke deh? 1, 2. Tuhan berfirman kepada Musa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, ayat 5, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah berapa? 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 Seperlima berapa persen? 20%. Jadi menurut hukum Yahudi, kalau saya peras uangnya Oscar 100 juta, saya kembalikan berapa? 120 juta. Betul? Kalau saya peras uangnya Oscar 1 miliar, saya kembalikan berapa? 1,2 miliar. Betul? Kalau saya peras uangnya 10 miliar, saya kembalikan berapa? 12 miliar. Tapi Zakius bukan 20%, bukan 100%, melainkan 400%. Artinya apa? Kalau kita mengizinkan Tuhan hadir dalam keluarga kita, dalam hidup kita, percaya deh, kita tidak mungkin perhitungan dengan Tuhan. Kita nggak mungkin hitung-hitungan sama Tuhan. Pelayanan lebih banyak uang daripada dapat uang. Gak mungkin pelayanan dapat uang. Kalau kita fokus pada uang, maka tidak mungkin kita layak hidup dalam pelayanan. Amin. Kan di luar sana banyak tuh ngapain pelayanan, dapat uang kagak, keluar uang iya. Ya justru itulah cara kita membalas kebaikan Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan dirugi Tuhan. Lihat Zakius. Dulu sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, bagi dia uang adalah segala-galanya. Betul? Dia peras. Bagi dia uang adalah segalanya. Tapi karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus secara personal, maka uang yang tadinya begitu penting menjadi tidak lagi begitu penting. Maka itu ditandai dengan, kalau menurut hukum Yahudi cuma 20%, dia kembalikan 400%. Artinya apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Amin. Karena Kristus adalah segala-galanya. Malam hari ini kayaknya kolektanya bakal banyak. Wah, mainnya para tim ya. Umatnya enggak kayaknya. Jadi kalau kita percaya Yesus hidup dalam keluargaku, percaya deh, Tuhan akan memberkati keluarga kita dan kita tidak akan pernah perhitungan dengan Tuhan. Seperti siapa? Zakius itu apa? Itu nama bahasa aslinya Zakai. Zakai itu artinya orang baik, orang saleh. Konon katanya nama itu adalah sebuah doa. Betul ya? Jadi doa orang tua melalui nama Zakai itu ternyata terwujud. Tapi terwujud karena kehadiran Tuhan Yesus. Maka kalau anak kita mau kasih nama Zakius, boleh. Artinya orang baik, orang saleh. Tapi nggak menarik ya Zakius ya. Next, berikutnya terakhir, yang harus kita lakukan agar Tuhan itu terus ada dalam keluarga kita, maka kita harus ingat kembali kebaikan Tuhan. Kita baca ya, Efesus bab 5 ayat 2. Di depan sudah saya tulis 1, 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Ibu Bapak, ini saya mau sharing pengalaman hidup saya, terutama 2 tahun terakhir. Tadi di awal saya sempat singgung sedikit ya. Anak kedua saya itu kan lahir sangat prematur.
Usia kandungan istri saat itu kurang lebih 6 bulan. Saya ingat sekali tanggal 17 Agustus 2024, istri itu mengalami kontraksi yang begitu hebat. Dan akhirnya saya bawa di rumah sakit terdekat. Rumah saya itu di daerah Cisauk dekat dengan Serpong. Dan saat itu yang paling dekat adalah rumah sakit mitra keluarga dari Serpong. Dan akhirnya istri saya masuk ke UGD. Dan suster yang di UGD langsung, mohon maaf ya, meminta untuk celana istri saya dan celana dalam istri saya dibuka. Tapi sebelumnya suster ini minta untuk saya tidak di situ. Terus saya bilang, saya mau menemani istri saya, suster, boleh enggak? Tapi bapak gak takut darah kan? Saya takut Tuhan, sus. Enggak, saya bilang kan, enggak gitu kan. Ya udah. Nah, sampai waktu buka sama itu, dokter juga sudah turun dokter kandungan karena ternyata di konteks sebelumnya. Nah, saat dibuka, mohon maaf ibu bapak ya, itu darahnya keluar semua. Terus saya lihat istri saya menerang kesakitan. Terus yang saya lihat waktu itu darah itu benar-benar udah nggak tahu berapa banyak yang keluar. Singkat cerita, dokternya bilang, Pak, ini udah bukaan 10. Artinya bayi ini harus dikeluarkan. Anak bapak harus dikeluarkan segera. Terus saya bilang, dok, tapi baru 6 bulan. Mau gimana Pak? Mau mati di dalam? Galak juga dok. Terus ya udah dok, maaf ya Pak, saya izin dulu nih. Bapak bersedia nggak? Apapun resikonya. Ya bagaimana dok? Ya, akhirnya waktu tangan dari dokter itu masuk ke dalam, kaget dokternya. Biasa kan yang dipegang kalau keluar itu apa? Kepalanya. Ini dipegang kakinya. Pak, anak bapak belum sah, belum putus. Jadi gimana dok? Harus sesar. Wah, waktu sesar dan puji Tuhan berhasil. Jadi waktu keluar dari ruang operasi sesar itu, anak saya itu kecil banget, 850 gram. Jadi kalau ibu bapak pernah melihat botol air mineral yang kecil itu, nah kurang lebih seperti itu. Singkat cerita akhirnya dokter bilang, Pak, banyak doa ya, karena secara medis anak bapak sudah makin mustahil untuk bertahan. Nah, benar itu kaki saya dibekan, bukan karena panahan pipis, tapi karena sedih gitu kan. Gak ada harapan Pak, bapak banyak doa, karena cuma Tuhan yang bisa memberi. Nah, singkat cerita akhirnya saya minta tolong teman saya untuk carikan romo, karena kan tahu bahwa sulit bertahan. Jadi saya mau agar anak saya dibaptis. Nah, hari kedua anak saya dibaptis. Singkat cerita akhirnya anak saya boleh bertahan hari ketiga, dan saya hubungi teman saya dokter kandungan. Teman saya ini bilang, Bin kalau udah bertahan 3 hari biasanya itu bisa bertahan 1 minggu. Kalau bertahan 1 minggu biasanya akan bertahan 1 bulan dan seterusnya. Saya setiap doa selalu aja. Dan akhirnya singkat cerita anak kami boleh bertahan sampai 9 hari. Dari 3 hari ke 9 hari. Dan akhirnya dokter mitra keluarga itu bilang, Pak, mohon maaf, di sini alat terbatas, saya bukan dokter ahli prematur. Jadi kan dokter anak itu ada dokter anak subspesialis prematur kan. Jadi waktu itu saya diminta untuk dirujuk ke rumah sakit Harapan Kita. Nah, Pak, tapi kalau di Harapan Kita itu susah Pak, karena kan pusat rujukan nasional BPJS. Ya kan, pasti yang antri banyak. Saya tanya, biasanya berapa lama tuh kalau antri? Kalau langsung masuk BPJS gampang Pak, tapi kan Bapak dari rumah sakit ini. Kalau langsung rumah sakit itu yang susah. Nah akhirnya saya coba ingat, saya punya teman dokter saya di Harapan Kita. Oh, saya ingat satu teman saya, tapi bukan di Harapan Kita, di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Gak ada salahnya saya coba kontak. Singkat cerita saya kontak dia, dan dia bilang, coba tunggu, gua mau kontak teman gua di Harapan Kita. Dan singkat cerita, gak perlu menunggu 1 bulan, 1 minggu anak kami boleh pindah ke rumah sakit Harapan Kita.
Anak kami dirawat selama 65 hari di inkubator harapan kita. Dan waktu itu saya dan istri udah ngobrol, kami siap jual rumah saat itu. Karena biayanya itu kurang lebih 10 sampai 15 juta per hari. Di sini ada dokter pastinya, siapa dokter? Tahu betapa mahalnya inkubator ya. Nah, tapi singkat cerita Ibu Bapak, anak kami boleh keluar setelah 65 hari di inkubator dengan berat 1,9 kg dan dengan 0 rupiah. Karena ternyata Tuhan sangat baik, kami boleh diproses dengan BPJS. Cili ini tahu banget nih, karena dulu kami sama-sama di BPN, Badan Pelayanan Sosial, yang mendoakan anak kami satu Indonesia. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena doa, gak mungkin anak kami dapat berkah. Gak mungkin. Saya tahu banget bagaimana beratnya anak kami bertahan. Tapi kalau bukan karena Tuhan, kalau saya nggak ingat kebaikan Tuhan, saya mungkin sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa harus anak kami? Saya pelayanan. Saya nggak aneh-aneh. Saya bukan rokok. Saya bukan pemabuk. Maaf Ibu Bapak ya, saya nggak main cewek. Apalagi main cowok, enggak lah. Tapi kenapa harus anak saya gitu kan? Oh, saya ingat satu firman Tuhan, satu ayat. Coba buka deh. Kisah Rasul bab 14 ayat 20. Kisah Rasul bab 14 ayat 20. Kisah Rasul bab 14 ayat 20. Oke deh. Kita baca ya. 1, 2. Di tempat itu, yuk, bareng-bareng yang keras ya. Mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak uang. Sengsara atau uang? Salah kali. Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Salah kali ayatnya ini. Benar gak sih? Jangan benar-benar aja. Masa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara? Sedangkan kalau kita berdoa tidak mau sengsara. Padahal untuk masuk ke surga kita harus sengsara. Gimana? Gimana Ibu Bapak? Benar nggak? Baca sekali lagi. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah apa? Harus itu wajib atau pilihan? Wajib. Mengalami sengsara atau banyak sengsara? Kalau banyak itu 1, 2 atau lebih? Via dulu jalan salah ikuti. Makanya kalau keluarga kita banyak pergumulan, jangan-jangan itu cara Tuhan untuk kita lebih dekat dengan kerajaan. Amin. Mohon maaf Bu Bapak, mohon maaf sekali. Mungkin ada di antara Anda yang anaknya, maaf ya, berkebutuhan khusus. Anda bergumul sepanjang tahun, mungkin sampai akhir hidup Anda di liang kubur, hati Anda masih nggak tenang. Nanti anak saya sama siapa? Tapi siapa tahu cara Tuhan untuk membuat keluarga kita semakin dekat dengan kerajaan. Amin.
Kita nggak pernah tahu. Anak saya lahir prematur, sampai sekarang masih mungil. Udah pakai susu yang tinggi kalori, yang harganya 3 kali lipat dibandingkan susu formula yang biasa. Masih kecil, masih di bawah kurva minimal. Jadi kemarin waktu itu, bukan waktu di ziarah di Maria Bethel lagi, mungil. Pak Budi juga bilang, mungil, anak saya masih mungil. Tapi saya percaya, siapa tahu bicara Tuhan membentuk keluarga kami untuk semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Dan setiap dari keluarga kita pasti punya pergumulannya masing-masing. Entah mohon maaf ya, anaknya narkoba, betul ya? Jatuh dalam pergaulan yang tidak baik. Atau mohon maaf, anaknya tidak punya keturunan. Hal-hal seperti ini menyadarkan kita bahwa penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita untuk semakin dekat dengan kerajaan. Amin. Tapi ingat, penderitaan di sini bukan karena kesalahan kita. Misalkan saya mau naik sepeda motor, nggak pakai helm, jatuh, kepalanya kena trotoar, bocor, lalu saya bilang ke Tuhan, biarkan luka ini menjadi cara untuk semakin dekat dengan kerajaan. Kata Tuhan, enak aja ya, lu nggak pakai helm itu salah lu gitu kan. Tapi penderitaan di sini adalah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan punya rencana lain di luar kuasa kita. Amin. Kita mau tetap percaya dan ingat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Satu lagi ya, coba buka Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Ini terakhir Ibu Bapak ya. Oke deh? Oke, terima kasih. Baca ya. 1, 2. Sebab kepada kamu perhatikan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk berarti percaya adalah sebuah karunia. Lalu apa? Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi penderita adalah sebuah karunia. Penderitaan itu adalah sebuah karunia. Maka mulai malam hari ini doanya diganti. Tuhan, kami mohon karunia penderitaan. Amin. Karena penderitaan adalah sebuah, iya dong, bukan saya ngomong loh. Iya kan? Iya enggak? Melainkan juga untuk menderita untuk dia. Jadi penderita adalah sebuah karunia. Siapa yang mulai malam hari ini berani meminta karunia penderitaan? Waduh repot ya. Karunia pilih-pilih nih. Waduh, karunia pilih-pilih. Enggak ada nih. Satu. Enggak ada yang mau. Bener nih. Enggak ada yang mau pakai penderitaan. Saya jelaskan maksudnya apa. Karunia penderitaan adalah sebuah karunia yang kamu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dan penderitaan. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon. Dan saat ini kami juga mau persembahkan hati kita, segala apa yang ada dalam hidup kita bagi kemuliaan Tuhan.
Puji Tuhan, pada malam hari ini ada pengumuman. Sebentar ya. Pengumuman yang pertama, minggu depan akan, yang pertama ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama untuk Bapak Elvides Kapitsa yang sudah jauh-jauh dari Jakarta atau dari Surabaya? Dari Manado. Oh, dari Manado, Pak. Oh, Jakarta. Atas renungannya yang luar biasa yang membuat kita bolak-balik buka kitab suci dan kita jadi gemar baca kitab suci. Terima kasih Pak Elvides. Terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah bertugas di pujian, di momen, di amuk tamu, di konsumsi, pokoknya semuanya deh. Dan yang ketiga, terima kasih untuk seluruh mereka yang telah hadir di sini. Ada yang baru pertama kali datang di tempat ini sekarang? Boleh angkat tangan? Oh, ini yang akan dibawakan oleh Ibu Lidwina Wahyu Widiawati. Nah, ini berikut pelayanannya. Oke, dimulai pukul 19. Yang kedua, doa syafaat diadakan pada tanggal 9 Juni, hari Selasa. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami bersepakat Tuhan, mengundang Engkau hadir, mau terlibat dalam keluarga kami, mau ikut campur Tuhan, dan untuk mau mengubahkan keluarga kami menjadi keluarga kudus, seperti keluarga kudus di Nazaret, di mana Yesus Putramu, Bunda Maria dan Santo Yosef hadir di dalamnya. Tuhan berkati kami dan perjalanan pulang kami. Berkati juga Pak Elvides. Semoga selalu sehat setiap aktivitas pelayanan, pekerjaan, keluarganya semua selalu diberkati. Inilah diri kami Tuhan. Semoga kami besok pagi bisa bangun kembali untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya, memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan yang kami jalani. Doa ini kami persembahkan padamu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita akan bernyanyi. Inilah doa kita sebelum kita pulang. Saya ajak untuk bagi berdiri dan kita bergandengan tangan. Satu sisi kiri, satu sisi kanan bergandengan tangan. Inilah doa yang akan kita bacakan pada Tuhan. Perilaku